Perkenalkan, nama saya Mahendra, saya dari REK MGT2. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Pengertian SHU. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 1992 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil utang setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Informasi dasar. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian SHU anggota. 3. Total simpanan seluruh anggota. 4. Total seluruh transaksi usaha, volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. 6. Omset atau volume usaha per anggota. 7. Bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. 8. Bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu karyawan, perusahaan atau organisasi serta masyarakat. Kepemimpinan sebagai suatu gerakan yang tumbuh dari bawah sebagaimana layaknya organisasi swadaya, koperasi membutuhkan kehadiran figur pemimpin yang bukan saja memahami kondisi internal anggota dan organisasi akan tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk menangkap dan mengantisipasi gerak faktor eksternal organisasi. Dengan kedua kemampuan itu, pemimpin akan memiliki kesanggupan untuk menempatkan organisasi dan dinamika yang ada. Buah kemampuan pemimpin untuk mendinamisir potensi internal sesuai harapan individu dan kelompok koperasi atau mengintegrasikan faktor internal kemudian disebut dengan budaya organisasi. Sedang kemampuan pemimpin untuk menempatkan secara tepat organisasi dalam lingkungan atau beradaptasi dengan dinamika eksternal merupakan kemampuan strategik. Berikut ada 4 tipe yang gaya kepemimpinan menurut Huxley dan Bernhardt. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe telling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taruh kematangan individu yang dipimpin adalah rendah. Yang kedua, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut sebagai tipe selling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah rendah sampai moderat. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut dengan participation style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah moderat sampai tinggi. Yang terakhir, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut dengan sebagai tipe degrading style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki
probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah tinggi. Kewirausahaan koperasi. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, fungsi, tipe, prasyarat, dan kiat-kiat sukses kewirausahaan koperasi. Mahasiswa mengerti dan memahami hakikat, fungsi, tipe, prasyarat, dan kiat-kiat sukses kewirausahaan koperasi. Koperasi simpan pinjam. Jenis-jenis simpanan. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan 01 anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. 1. Berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, A. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran operasi untuk termasuk pula pinjaman modal kerja. B. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula dalam bentuk pinjaman investasi. C. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh tempo melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana produksi. 2. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. A. Perdagangan, B. Industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Pengertian UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha atau RUJITO. 2. Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Sarana mengataskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Peran UMKM penting. Yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan dengan bukti tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Sektor usaha bisnis UMKM. 7 sektor profil bisnis UMKM. Yang pertama, sektor perdagangan. Kedua, sektor industri pengolahan. 3, sektor pertanian. 4, perkebunan. 5, peternakan. 6, perikanan. Dan yang ketujuh, sektor jasa.